Ibnu Ziyad rupanya Syekh Ibnu Ziyad lan dikutip dalam kitab Fatawi guru kita Ibnu Ziyad rupanya Syekh Imam Ibnu Ziyad lau ajazat utawi dawuh lau ajazat lamun apes lau ajazat lamun apa apes lau ajazat lamun apes sopo almaratu wong wadon ketika si istri ajazat apa itu tidak mampu naon an bayyinatil isari saking saksi miskin an bayyinatil isari saking saksi miskin an bayyinatil saking saksi miskin. Maksudnya ketika seorang istri itu ajazat tidak mampu mendatangkan saksi yang menjelaskan tentang miskinnya suami gitu kan. Kan pas pun nikah membatalkan pernikahan itu tidak boleh sekonyong-konyong, harus ada sebab itu dan apa tadi? Ihsar. Sebab itu apa? Ihsar. Ihsar itu artinya apa? Miskin. Itu harus ada saksi. Nah, ketika si istri tidak mampu mendatangkan saksi ihsar, saksi mengenai melaratnya atau ketidakmampuannya si suami ya, arek ngajukeun mengajukan pasah, dia tidak punya saksi yang menjelaskan tentang kemiskinannya atau ketidakmampuannya si suami. Maka dalam kasus ini jaza lahal istiqlalu bil pasti jaza maka wenang jaza maka boleh maka wenang laha karu jauzah opo alai istiqlalu andeweki bil pasti kelawan paskun nikah, bil pasti kelawan pasah nikah gitu. Si Zainab teh menikah dengan sahabat dengan Zaid. An si Zaid teh orangnya ihsar, miskin tidak mampu membiayai baik isar bil mahri atau isar bil bin nafakoti atau isar bil kiswati bil maskani, mantep miskin melarat tidak mampu. Nah, maka si istri boleh mengajukan pasah. Tapi misalkan si istri itu merasa kesulitan, karena yang namanya pengajuan itu harus ada saksi. Nah, ketika seorang istri merasa kesulitan dari mendatangkan saksi yang menjelaskan tentang ketidakmampuannya suami, maka si istri itu boleh al-istiqlal ya. Al-istiqlal itu artinya sendirian untuk pasah nikah tanpa harus lapor terlebih dahulu kepada qadhi. Maka diperbolehkan si istri mempasah dengan tanpa lapor kepada qadhi. Al-istiqlal itu artinya sendirian tanpa melaporkan kepada qadhi kita. Wa qala lan ngandika rahmatan ya gitu ya. Jadi kan harus laporan dulu nih. Nah, harus laporan. Nah, kalau dia merasa kesulitan untuk mendatangkan saksinya lantas namun lapor kepada qadhi pasti dimintai saksi. Ini saksi gitu kan. Pasti dimintai mana saksinya indun misalkan jana bahwa suami kamu itu miskin. Nah, ini kalau dia merasa kesulitan untuk mendatangkan saksi maka dia boleh istiqlal. Boleh mandiri tanpa laporan kepada qadhi mandiri untuk paskun nikah. Wa qala lan jika sapa Syai'iyah al-Maki fi fatawina Syai'iyah idza ta'adzara al-qadhi nalikane angel opal qadhi. Nah, Syai'iyah ini berkata, ketika qadhi kesulitan, bila qadhinya susah, maksud sesuatu jadi ada lapor ke qadhi susah gitu. Ada lapor ke qadhi susah, qadhi nawu ya. Aw ta'adzara atawa angel apa alisbatu netepaken miskine jaoz. Aw ta'adzara atawa angel apa alisbatu netepaken miskine jaoz indahu dalam sandinge qadhi. Atawa si qadhi nama
Ada, cuma untuk mengisbat, menetapkan bahwa suami insar, suaminya tidak mampu, ini merasa ta'adzur, merasa kesulitan. Kalau misalkan mau menetapkan bahwa suaminya itu tidak mampu di hadapan qadhi, ini susah karena tidak ada saksi. Kenapa susah? Kenapa ta'adzur? Li faqdi syuhudi, karena sapina pira-pira saksi dan saksina. Ya, paham nggak? Ketika si istri mau mengaju, mau melaporkan kepada qadhi, tapi qadhinya tidak ada, susah. Maksud susah itu artinya tidak ada. Aw ta'adzaro, apa artinya? Atau qadhi nama ayat tapi susah. Namun susahnya al-isbatu. Apa isbat? Menetapkan keberadaan atau ketidakmampuannya suami. Ingdahu, di samping qadhi rek netepkeun bahwa suaminya itu adalah betul-betul tidak mampu, dia istri merasa kesulitan. Kenapa merasa kesulitan? Li faqdi syuhudi, lantaran teu kabogaan saksi, paham? Au ghaibatihim, atawa ghaib syuhud, atau saksi mah ada tapi sedang bepergian, ghaib, ya. Au ghaibatihim tuh, atau saksi mah ada tetapi mereka lagi ghaib, ya, itu kerja rabak gitu ya. Maka dalam kasus ini, apa kasus ini tuh saksinya tidak, apa qadhinya tidak ada, atau qadhi ada tetapi susah menetapkan ketidakmampunya suami di hadapan qadhi. Kenapa susah? Karena tidak adanya saksi, atau saksi mah ada tetapi lagi ghaib. Maka falaha antasyada bil pasti, palaha maka ikut tetap padue jauzah. Gimana ada susah susah nama kalau dia kudu ditempokkeun gitu. Palaha maka ikut tetap padue jauzah antasyada utai yen tanya siakan sapa zaujah, antasyada utai yen tanya siakan sapa zaujah bil pasti kelawan pasah. Ya bu iza mufaroh hadza illa budan lisan. Jadi gitu. Maka bagi si istri tadi yang mau pasah, dia boleh pasah tanpa melibatkan qadhi, tetapi ketika pasahna, ketika membatalkan pernikahan, dia wajib bisa, wajib mempersaksikan kepada dua orang saksi, ya. Jadi ketika dia pasung nikah, itu wajib dia mempersaksikan di hadapan dua orang saksi, wajib mempersaksikan dua orang sebagai saksi bahwa dia sudah mempasah pernikahan, gitu. Membatalkan pernikahan. Misalkan kata si Zainab, wahai Mang Bakar dan Mang Holid, saksian oleh kalian berdua pasahtun nikah, bahwa saya membatalkan pernikahan. Nah, itu ketika pasahnya teh kudu disaksian kedua orang saksi. Berarti dia istiqlal, ya. Apa istiqlal itu? Tidak mandiri, tidak melibatkan qadhi, tetapi ketika dia pasah wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Mang Bakar, Mang Holid, saksian Ku Amang bahwa pasah tun nikah, bahwa saya telah mempasah pernikahan. Watab sahu, sabada ayat dua orang saksi, masah aja dia memasah atau membatalkan dirinya sendiri. Pak watab sahu lan masah, watab sahu lan masah sapa saha yaujah binafsiha kelawan awak dheweke yaujah, paham? Sabada ayat dua orang saksi baru dia mempasah, ya. Jadi mah lain saksi itu lain saksi yang bersaksi atas miskinnya suami, bukan, tapi dua orang saksi yang menyaksikan bahwa si wanita tadi mempasah dirina. Kama qaulu kaya olehun ngandika sapa ulama fil murtahin ing dalam masalah murtahin, wong kang nerima gadian. Awak dina bab gadian ya. Aya istilah rohin, aya istilah murtahin, kada bingung. Aya rohin mah orang yang menggadekan. Di samping menggadekan berarti dia punya hutang. Orang yang menggadekan itu mata ngagade itu berarti punya hutang. Kalau murtahin orang yang meminjamkan dan sekaligus sebagai orang yang menerima gadean, ada sing cerdas.
Contohna Mang Jaid jeung Mang Bakar. Mang Jaid minjam uang kepada Mang Bakar. Bakar, saya pinjam uang lah sabaraha, seutik 10 juta. Cek saha cek Jaid, berarti Jaid orang yang punya hutang. Nah, ieu gadeanna motor ya, motor Beat. Nah, eta motor Beat sebagai barang gadean. Berarti Jaid sebagai rohin, orang yang menggadaikan motor Beat supaya mendapatkan uang ya. Atau dia meminjam uang kepada Bakar dengan jaminan motor Beat gitu. Berarti Jaid sebagai rohin, orang yang menjaminkan. Bakar disebutnya apa? Orang yang menerima jaminan, ya sok saya terima jaminan motorna gitu. Nah, eta. Misalkan si Jaid teh janji minjam uang sebanyak berapa tadi, 10 juta teh, janjina bulan Februari dibayar. Bulan Februari dibayar. Mang Bakar, saya pinjam uang sebanyak 10 juta, janji pertengahan Februari saya bayar. Dan ini motor sebagai borahna, sebagai jaminanana. Perhatikan ya. Jajai disebutna naon tah? Rohin, jalma yang menjaminkan motor. Ya, setiap orang yang menjaminkan motor. Di samping itu dia juga sebagai madin, orang yang punya hutang. Ya. Kalau Bakar namanya murtahin, orang yang menerima gadean atau jaminan. Misalkan begini, tadi jangan dibayar sejak bulan Februari, tanggal pertengahan Februari. Tiba-tiba sudah jatuh tempo nih, sudah tanggal 15 Februari. Tapi ternyata Jaid belum juga bayar, bahkan Jaidnya nggak ada misalnya. Nah, sementara Bakar sebagai murtahin, orang yang menerima jaminan dan orang yang meminjamkan, lagi butuh uang. Ini bagaimana nih syaratnya? Rek nagih kasih Jaidnya tidak ada. Tapi ada barang apa nih? Barang jaminan. Apa jaminannya? Motor. Tuh, cek di dia. Kama qaulu kaya oleh ngandika sapa fuqaha fil murtahin ilmu kang nerima gadean saha murtahina Mang Bakar, saha rohina Mang Jaid. Naon menjadi borahna motor, sabaraha hutangna 10 juta. Contoh aja ini mah. Iza goba nalikane goib. Iza goba nalikane goib, ketika pergi, saha pergina? Sapa rohina wong kang gade. Siapa orang yang menggade? Jaid. Tanggal 15 Februari mangkani cek si Bakar, iya duit cek dipakai 10 juta. Saya mau menikahi Teh Sayati, ini gimana ya? Duitnya tidak ada, jadi pinjam oleh siapa? Oleh Jaid. Dek nagih ka Jaid, Jaidna goib. Iza gobar rohin, ketika si rohina itu goib, wa ta'adzar isbatur rohni lan angel. Apa isbatur rohni netepaken gadean. Apa isbatur rohni netepaken gade dan merasa kesulitan untuk menetapkan gadean. Indal qadi ngam sandinge qadi lamun rek netepkeun bahwa ieu teh barang gadean di hadapan qadi, lamun rek ngakukeun itu susah karena tidak punya saksi. Kumaha ya da sakda qadi mah pasti minta saksi. Nah, ta'adzur merasa kesulitan menetapkan gadean di hadapan qadi, maka gini, anna lahu bai'ar rahmi. Anna lahu idza kubara. Anna lahu saat temenai kewenang kadue. Anna lahu saat temenai kewenang kadue murtahin. Bai'ar rahmi ngedol gadean. Bai'ar rahmi ngedol gadean. Duna murajaati qadi, tanpa lapor maring qadi. Duna murajaati qadi, tanpa lapor maring qadi. Maka dalam kasus ini si murtahin, apa murtahin itu orang yang menerima gadean, siapa murtahina? Mang Bakar teh. Ini boleh bai'ar rohni, menjual barang gadean, barang jaminan. Apa barang jaminannya? Motor, jual motor. Duna murajaati qadin, tanpa harus laporan dulu kepada
kalau memang dia merasa kesulitan untuk menetapkan adanya gadean. Balhada balik utawiki paspun nikah. Nah jadi di sarwakun yang dinabab gadean. Bahkan balhada balik utawiki paspun nikah iku ahamu lebih penting wa amulan lebih umum apa nabukuan tumi bani. Bahkan masalah pasah mah lebih penting gitu. Jadi artinya si istri boleh dia mempasah nikah sendirian tanpa lapor kepada kodi bila dia merasa kesulitan mendatangkan saksi. Paham enggak? Nah itu papai lah karena balhada balik utawi pasun nikah iku ahamu lebih penting wa amu lan lebih umum apa nabukuan tumi bani gitu ya. Jadi urusan pasun nikah ketika tidak ada kodi atau ketika kodi ada tetapi tidak ada saksi atau saksi mahaya tapi saksina goib ayah saksi mah ayah saksina bahwa si suaminya melarang tetapi si saksi sedang goib. Maka dalam kasus ini si jauja si istri boleh pasah nikah watak sahu binafsiha tanpa harus murojaah atau lapor kepada kodi. Cuma ketika dia mempasah nikah dia harus berdatangkan 2 orang saksi. Datangkan 2 orang saksi misalkan bakar dengan holin mangolin saksian kuara lanjun pasah tu an nikah bahwa kuring masa karena pernikahan. Nah iya masalahnya hampir sama disamakan dengan kasus masalah orang yang menerima gade, disamakan dengan kasus murtahin ketika si rohina tidak ada goib sementara dia membutuhkan uang ya, padahal uang itu sudah waktunya dibayar dan si murtahin merasa kesulitan untuk menetapkan gadean di hadapan kodi. Maka dalam kasus ini dia boleh menjual langsung barang jaminannya duna murojaah di kodin tanpa lapor kepada kodi. Nah titik selesai permasalahan. Wa idza tawaffarat syurutul fasih. Wa idza tawaffarat maka nalikane wis sampurna apa syurutul fasih pira-pira syaratnya fasah. Apa syurutul fasih pira-pira syaratnya fasah. Ketika syarat-syarat di dalam masalah fasah ini sudah terpenuhi. Mana terpenuhinya? Mana syarat-syaratnya? Min mulazamatiha ayatan berhiji saking netepine si jauza al-maskana ing panggonan. Syarat pasarnya pertama si jaujana harus menetapi rumah di mana suaminya pergi meninggalkan rumah tadi. Allazi kang goba goib sapa jauz anha ninggal maskan. Anha jaujah mangga allazi kang goba goib sapa jauz anha ninggal saking jaujah. Wahya lan utai jaujah iku pilih lemaskan. Ketika syarat-syarat pasah telah terpenuhi seperti satu si jaujah menempati rumah ya, si jaujah menempati rumah di mana suaminya pergi meninggalkan jaujah di rumah tersebut. Nomor kedua wa ada nusuduri nusyuzin lan oranana metune nusyuz. Lan oranana metune nusyuz. Dan si jaujah tidak berbuat nusyuz. Mina saking jaujah. Wa halafat alaihima lan gelang sumpah sapa jaujah. Wa halafat lan gelang sumpah sapa jaujah alaihima ing atase adami sudur nusyuz dan mulazamati hal maskan. Alaiha ing atase apa? Alaihima ing atase mulazamati hal maskan lan adami nusyuz dan dia berani bersumpah bahwa dia menetapi rumah suaminya dan dia berani bersumpah bahwa dia tidak nusyuz. Wa ala an la malalan ing atase sak temene kelakuan. Lan ing atase sak temene kelakuan iku la mala ora nana mala. Ora nana harta iku tetep kelahu kadue jauz hadirun kang hadir. Hadirun kang hadir. Dan juga dia berani bersumpah bahwa tidak ada harta suaminya yang hadir. Wala tarokalan orang ninggal sapa jauz nafakotan napakah jeung suamina teh teu ninggalkeun napakah untuk istrina. Wasbatat lan tepakeun sapa jauz jalin saro ing miskine jauz.
Wa asbatan lan tepakan sapa jauja ani sarung miskin jauh. Dan si jauja ini menetapkan tentang ketidakmampuannya suami menetapkan atau mendatangkan dua saksi yang bersaksi tentang ketidakmampuannya soal si suami. Teu mampu masalah naon binahwin nafaqah kelawan umpamane nafaqah teu mampu nganapakahan ka pamajikan. Kadenya lain masalah ku matre. Ih cenah meni matre. Salah kita boga duit ge mending ngajukeun pasah. Dan masalahna beuteungna beuteung jelema, beuteung wayang mah tahun-tahun teu disian moalana. Beuteung jelema mah da teu beureus sataun sapoe we ngamuk kurubukan. Itu sok gitu. Ayeuna teh Cahyati bogo misalkan ka saha kawin jeung salakina. Kawin jeung Mang Pami misalkan sadayana bogo ge teu bisa. Istilah sok berat dahar cinta teu bisa. Tidak bisa makan jin. Aya waktuna lapar nya lapar. Sapoe dua poe sabar, saminggu dua minggu sabar. Aya terus-terusan udah. Sabar aya batas, nah tak menang pas nikah. Jadi si istri bisa menetapkan tentang i'sarna ketidakmampuan suami binahwi nafaqah dengan seumpama teu mampu nafaqahan, teu mampu niswahan, teu mampu ngimahan eta teh. Al-mutamad. Aw ta'adzara atawa angel potasilu ngahasilkeun. Aw ta'adzara atawa angel potasiluha hasilkeun nahwi nafaqah al-mutal ing atas kaul kang den pilih. Atau si suami ini sudah merasa kesulitan untuk menghasilkan nafkah. Nah, ketika syarat-syarat pasah yang tadi sudah terpenuhi, nah maka bagaimana nih langkah bagi hakim? Yumhalu atau yumhilu al-qadi salah sata ayyamin ya. Maka begitu ada pengajuan dari seorang istri dan persyaratan sudah terpenuhi, maka yumhilu maka nyeranteakeun sobal qadi awil muhakkam atau wong kang den jaluki hukum. Awil muhakkam atau wong kang den jaluki hukum, dia harus memberi waktu, memberi tempo sabaraha poe wujuban salah satan ing dalam teluk minal ayami saking pira-pira dina tangguhkan dulu tempo kan berapa hari 3 hari. Wa ilam yastamhilan sananya orang jaluk tempo hu ing qadi dan sanajan orang jaluk tempo ing qadi sapa zauju jauh pun si suami tidak meminta untuk ditempokan untuk ditunda, tetap si qadi wajib menunda ya, wajib memberikan tempo. Berapa hari temponya teh? 3 hari. Walam yurjalan ora dan para popozul syai'in hasil suwiji-wiji. Lan ora dan para popozul syai'in hasil suwiji-wiji fil mustaqbal, zaman mustaqbal. Lagi itu. Dan walaupun tidak bisa diharapkan hasilnya sesuatu di zaman yang akan datang. Ya meskipun dengan diberi adanya dikasih tempo, tidak ada harapan si suami bisa berubah, bisa mampu memberikan nafkah. Liyatahaqqaqa insarahu pipasin, liyatahaqqaqa dapun menyatakan, liyatahaqqaqa dapun nyata apa insarahu insare jawab pipasin lempasan. Ligori insari kado lian miskine jawab. Ligori insari kado lian miskine jawab jimah dan kelawan mahar. Fa innahu maka satemene pasah bil bi'isaril mahri. Fa innahu maka satemene pasah bi'isaril mahri iku alal qauri ngatasé pada tumuli atau ngatasé enggal-enggal. Jadi lamun alasan karena tidak mampu mas kabul mah eta pasahna adalah paus seketika, tidak harus ditangguhkan. Ini mah ketika pasahna di li qauri isar bil mahri karena alasan tidak mampu dengan selain mahar. Lamun tidak mampu membayar mahar mah maka pasahna alal qauri. Ijain miskina dibagi ayam miskin bil mahri, ayam miskin bil ghairil mahri. Lamun miskina bil mahri mah maka eta teh
Seandainya syarat terpenuhi maka pasahna alal bauri langsung. Tetapi kalau tidak mampu nate bukan karena faktor mahar melainkan karena faktor selain mahar, nyata naon teh selain mahar teh nafkah, iswah jeung mas kan, maka si kodi harus memberikan tempo selama 3 hari supaya nyata bahwa si suami benar-benar ihsar ya tahaqqaqa ihsaruhu, supaya benar-benar nyata ihsaruhu ketidakmampuan si suami. Wa afta syekhuna annahu la imhala fi fasil nikahil gharib. Wa akran awi fatwa sapa syekhuna guru kita annahu satana kelakuan iku la imhala orang nana nyeranteaken itu tetep iku la imhala orang nana nyeranteaken iku tepi pasti nikahil ghaib di dalam pasah nikahnya jauh kanggo ketika wabada yang hari salasi lan sawise nyerantai akan telu dina bilaya liha kalawan pira-pira bengi nayasi salas bilaya liha kalawan pira-pira bengi salas setelah 3 hari 3 malam diberi tempo kakara ia tahu masa sapa kodi wa ya kodi ay al kodi tegese kodi abil muhakam il asna ar-rabi ilam tengah-tengahe dina kang kaping 4 asna ar-rabi ilam tengah-tengah dina kang kaping 4 li khabari Daraqutni karena hadis Imam Daraqutni berdasarkan hadis Imam Daraqutni wal bayhaqi fi rajuli dina mong lanang la yajidu kang orang nemu sapa si rajul syai'an ing wiji yunfiku kang aweh napakah sapa si rajul kang aweh napakah sapa rajul alam roati ngatose wadone rajul yubraku maka dan pisah sapa bainahuma antar rajulan mar'ah yubraku maka dan pisah sapa bainahuma antar rajulan mar'ah wa qadalan hukuman bi kelawan khabar sapa Umar wa Ali wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Syafi'i wala alamu lan ora urus sapa ingsun ahadan ing wong suci minas sahabati saking sahabat qala pakang nulayani sapa ahad qala pakang nulayani sapa ahad hum ing yasi Umar Ali lan Abu Hurairah walau pasahot dan lamun masa sapa jauh jabil hakim lawan hakim ala ghaibin ngate jauh kang ghaib kalau seorang perempuan dia mempasah pernikahan dengan bantuan hakim mempasah atas suaminya yang ghaib. Suami teh ghaib ya, lalu si istrinya karena si suami tidak memberikan apa-apa, dia mempasah. Tiba-tiba fa'ada maka nuli balik, fa'ada maka balik sapa ghaib, tiba-tiba suami yang ghaib yang sedang nyaba, artinya tiba-tiba dak kembali. Wada'a lan ngaku sapa si ghaib anna lahu ing satemene iku tetep kaduwe si ghaib anna lahu ing satemene iku tetep kaduwe ghaib malan ana harta bil baladi kelawan negara dan si suami mengakui bahwa di negara istrinya dia meninggalkan harta tetap lam yaktul maka orang pada apa pasah maka pasahnya tetap sah itu tidak batal. Jadi pernikahannya yang udah lepas. Karena kayak barang abda lepat dua bi kelawan mazhab Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ilahin sakata lamun tetep opanaha satemene jauh-jauh iku ta'lamu urus apa jauh-jauh mal kecuali kalau ada saksi bahwa si istri juga tak nyahoan si suaminya punya harta ternyahoan. Ada saksinya. Ilahin sabata ilamun tetap opana satemene jauh-jauh iku ta'lamu urus apa jauh-jauh mal. Wa yasulan gampang alaiha ing atase jauh-jauh balik jeung gampang bagi si eta pamajikan teh apa hadun nafaqati alap nafaqah minus saking mal. Ada 2 orang saksi yang bersaksi bahwa istrinya juga tahu bahwa si suaminya meninggalkan harta dan harta itu gampang untuk diambil oleh istri. Nah, kalau dalam kasus itu maka pasangannya dianggap batal. Bi khilafi nahwi qarin berbeda kalau umpamanya pekarongan wa aradi lan banda.
Berbeda dengan ketika yang ditinggal, harta yang ditinggalkan itu berupa pekarangan, wa'arun atau berupa banda yang susah untuk dijualnya. La yatayassaru kang ora gampang. La yatayassaru anu ora gampang apa bayuhu ngajoliasina wikor. Maka wujudna harta ini dianggap sama dengan tidak wujud harta. Suami nate goib kemudian mengklaim bahwa saya itu meninggalkan harta banda kekayaan di kampung istri. Dan ketika ditanya naon harta yang ditinggalkannya, oh harta yang ditinggalkan itu ada berupa pekarangan tanah atau berupa banda. Tapi banda nate layat raya saru bayuhu yang susah untuk dijual. Nah tah eta mah aya nah harta teh sarojeng ditinggalkan maka hukum pasana dianggap sah lam yatul tidak batal. Painau maka satamene maliku kal adami kaya oranana. Wallahu a'lam bishawab.